Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Tiawlansari. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang radiasi elektromagnetik. Yang pertama, sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan apakah spektrum gelombang tersebut. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari 7, yaitu gelombang radio, televisi, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak atau cahaya tampak, sinar ultraviolet atau yang sering kita dengar yaitu sinar UV, yang selanjutnya sinar X, dan selanjutnya sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik tersebut dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang, tetapi cepat rambat dalam ruang hampa yaitu sama. Jelaskan karakteristik dari setiap gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama, gelombang radio dan televisi. Gelombang radio mempunyai frekuensi antara 104 Hz sampai 109 Hz. Gelombang televisi frekuensi sedikit lebih tinggi dibandingkan dari gelombang radio. Gelombang mikro, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu sekitar 3 dikali 109 Hz. Gelombang ini tidak dapat dilihat dengan mata manusia karena panjang gelombang yang sangat pendek walaupun sangat kecil dibandingkan gelombang radio, sekitar 1-30 cm atau setara dengan 1 meternya sama dengan 10-2 meter, dan jarak lebih besar daripada panjang gelombang cahaya di luar spektrum sinar tampak. Selanjutnya, sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas, dan panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Selanjutnya, sinar tampak atau cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 80 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Yang selanjutnya, sinar ultraviolet atau sering kita dengar yaitu sinar UV, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz dengan panjang gelombang 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Selanjutnya, sinar X. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar X dihasilkan oleh akibat elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Energinya sangat besar. Tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Yang terakhir, sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi karena memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu sekitar 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz, dan dengan panjang gelombang pendek, tidak memiliki massa, memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lepengan tebal setebal 20 cm. Nomor 3, jelaskan manfaat yang dapat manusia dapatkan dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama, gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal dan dengan jarak yang sangat jauh. Biasanya digunakan oleh radio, stasiun televisi, sinyal komunikasi, dan lainnya. Gelombang televisi digunakan untuk memancarkan bunyi keliling di banyak negara. Selanjutnya, dan memancarkan jenis suara stereo. Selanjutnya, gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suara objek, memandu pendaratan pesawat terbang, memandu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut. Yang selanjutnya, sinar inframerah
dalam bidang kesehatan mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Dalam bidang komunikasi sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, bidang keruangan, bidang industri. Selanjutnya sinar tampak atau cahaya tampak dimanfaatkan oleh daun. Di daun yang tidak mendapat cahaya, dia akan terlihat pucat. Berbeda dengan daun yang terkena cahaya. Nah, daun yang terkena cahaya, contohnya cahaya matahari, dia akan mengalami fotosintesis. Selanjutnya, sinar ultraviolet atau sinar UV. Sumber utama pada vitamin D, mengurangi kolesterol darah, mengurangi gula darah, membantu membentuk dan memperbaiki tulang. Dan yang terakhir, sinar X, yaitu dalam ilmu kedokteran digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Yang kedua, digunakan untuk menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisah antara atom-atom dalam suatu bahan hablur. Selanjutnya dalam bidang industri. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma, yaitu dimanfaatkan untuk membunuh bakteri jahat dan serangga yang merusak makanan. Yang kedua, industri untuk mengetahui struktur logam. Dalam pertanian untuk membuat bibit unggul. Dalam teknik nuklir untuk membuat radioisotop. Ke dokter untuk terapi dan diagnosis. Soal yang selanjutnya, jelaskan dampak yang dapat manusia dapatkan jika terpapar dari sinar spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Yang pertama, gelombang radio dapat mempengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasinya. Yang selanjutnya, gelombang televisi. Gelombang televisi ini semakin tingginya risiko kanker, kolesterol, ovarium, dan prostat. Yang selanjutnya, semakin tinggi risiko terkena kardiovaskuler. Apa itu tahu? Terus yang selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro ini dapat merusak otak yang menetap karena impuls listrik di otak mengalami hubungan pendek melalui depolarisasi dan demagnetisasi jaringan otak. Yang kedua, tubuh manusia tidak mampu memetabolisir produk sampingan yang tidak dikenal dalam makanan yang diproses dengan microwave. Hati-hati itu yang menggunakan microwave. Yang selanjutnya, produk hormon laki-laki dan perempuan diubah menjadi terhalang. Semua mineral, vitamin, dan zat gizi menjadi menurun atau berubah sifatnya sehingga tubuh tidak dapat menyerap maupun memecahkannya. Mineral yang terkandung dalam sayuran diubah menjadi radikal bebas yang menimbulkan kanker. Selanjutnya, sinar inframerah. Sinar inframerah ini sangat berpengaruh pada efek pada kulit. Yang kedua, efek pada mata. Dia bisa merusak mata. Yang selanjutnya, cahaya tampak atau sinar tampak. Dampak negatif laser adalah pointer laser yang digunakan seseorang apabila sampai mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, kerusakan pada bagian makula tidak sentral retina. Terus, jika cahaya tampak atau sinar tampak terkena oleh kulit, maka kulit akan kasar. Sinar matahari dapat menembus jauh ke dalam kulit dan merusak sel koragen. Selanjutnya, sinar ultraviolet atau sinar UV yang terdapat pada sinar matahari dibagi menjadi 3, yaitu sinar UVC merupakan radiasi UV yang paling berbahaya sehingga tubuh harus benar-benar terlindungi. Yang kedua yaitu sinar UVB atau yang bisa kita kenal sebagai sinar radiasi perusak kulit dan mata. Ini harus dihindari karena mampu merusak jaringan mata, bagian kornea, dan lensa. Yang terakhir, sinar UVC dapat merusak saraf penglihatan.
dan makula, yaitu bagian dari retina yang terletak di bagian belakang retina. Yang selanjutnya sinar X, pemusnah sel-sel dalam badan, perubah struktur genetik suatu sel, penyakit kanser darah, rambut rontok, kulit menjadi merah dan berbisul, dapat merusak rantai DNA. Yang terakhir sinar gamma, dapat merusak DNA, dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, merusak jaringan sel sehat dan mengakibatkan kerusakan organ dalam manusia serta bisa menyebabkan kematian. Nah, itu tadi jawaban dari beberapa pertanyaan tentang radiasi elektromagnetik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.